Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh beribadah, bisa menikmati persekutuan yang indah dengan tenang. Tetapi rupanya masih ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk beribadah, belum mendapatkan tempat, gedung, tidak boleh dibangun, mengalami tekanan. Tema kita hari ini berbicara berani bersaksi. Wah, berani menyatakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, berani menyampaikan tentang satu pribadi yang memberikan kebahagiaan kepada umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada risiko, ada tantangan yang harus kita hadapi. Kemarin kami mengikuti satu seminar tentang misi dan sangat diberkati. Kemudian saya bertemu dengan seorang sahabat ya yang dipakai oleh Tuhan ya untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan dia menunjukkan ya ini tidak dipublikasikan, hanya kami sharing, kami berdoa ya. Dan ternyata dia harus berhenti dulu ke daerah itu karena ada yang sudah dibaptis, kemudian ada yang tahu tentang hal itu, kemudian dia mendapat tekanan, dan saudara kita yang sudah percaya itu pun mendapatkan tekanan. Ya, mereka diintimidasi, didatangi oleh ya saudara-saudara yang lain yang belum datang kepada Tuhan, dan mereka dihambat, ya tidak diizinkan untuk datang kepada Yesus, untuk menyembah Yesus. Jadi ternyata daerah-daerah tertentu, tempat-tempat tertentu, saudara-saudara kita masih ada yang mengalami kesulitan untuk menyembah Tuhan. Kita hari ini dengan sukacita, bebas mau mengangkat tangan, mau bersorak, mau datang berdoa, mau baca firman Tuhan, tidak ada masalah. Tetapi ada saudara-saudara kita yang lain. Kisah ini masih terjadi sekarang. Kemarin kami baru ketemu dan akhir-akhir ini orang itu menyampaikan kabar baik kepada saudara kita itu. Dan akhirnya Tuhan menjamah mereka dan percaya Yesus. Gak ada gereja di sana, di tempat itu. Ya, sahabat ini pergi setiap kali ke sana, tetapi akhirnya ini tidak boleh. Sebab sudah ditandai katanya, sudah ditandai orang ini. Awas, jangan sampai ke sana. Kemudian saya berkata, bagaimana? Untuk saat ini kita undur dulu, tetapi bukan lepas. Kita ada komunikasi, kita terus berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Dan waktu kami bincang-bincang, dan kemudian berkata, ini memang firman Tuhan katakan. Dan untuk itu siap kita mati. Kita tidak bisa berkata, oh jangan ada masalah Tuhan. Biarkan semua baik-baik, Tuhan, enggak. Tuhan sudah ingatkan ada masalah. Kemudian saya katakan, betul hambanya. Yang perlu kita persiapkan adalah kita harus siap mati. Iya setuju, kita harus siap mati untuk itu. Kalau saat ini saya katakan Bapak Ibu sebagai orang percaya, amin. Dan mau bersaksi, amin. Resikonya siap mati, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan siap mati bro. Siap mati sus. Wih, ngeri kali. Saudara, padahal yang baik yang kita lakukan itu kabar baik, bukan kabar menghancurkan. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang tidak suka. Dan ini terjadi dalam kisah para rasul. Kita melihat kisah para rasul di berikut LCD-nya. Ya. Pasal 4 di ayat 19 firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisahnya setelah pencurahan Roh Kudus, mereka mendapat pesan daripada Yesus. Mereka lakukan, Petrus, Yohanes berkhotbah, ada yang disembuhkan. Gara-gara itu dia harus diseret ke mahkamah agama, diperhadapkan dan diminta pertanggungjawaban. Ini pekerjaan ini oleh siapa? Oleh kuasa siapa? Ya. Nah, sebagai saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus siap menghadapi tantangan, ancaman, aniaya, dan rasul-rasul diperhadapkan dengan hal itu.
Ada kelompok yang tidak suka tentang nama Yesus. Nanti akan kita lihat berkata, jangan sebarkan nama itu. Jangan mengajar dalam nama itu. Jangan sebut nama itu. Sampai sekarang rupanya terjadi. Sudah jangan beritakan Yesus. Tidak perlu diberitakan. Awas kalau memberitakan nama Yesus. Ketahuan, awas. Ya, diancam misalnya begitu. Terjadi kepada kita. Kemudian kita mundur teratur, ya gak apa-apa, gak usah sebut. Oke, saya mau mundur. Atau malah kita tinggalkan Yesus supaya kita tidak dibunuh atau tidak dianiaya. Kelompok itu terus sampai sekarang ada. Karena memang ketika kita membawa terang, kegelapan itu akan gusar, gelisah. Kegelapan berjuang supaya terang jangan masuk. Supaya semua tetap gelap. Tetapi bagaimana kita orang-orang percaya ini? Adakah kita berhenti? Kita melihat ancaman yang dialami oleh rasul-rasul di ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Kira-kira begini, saya, saudara, kita anak-anak Tuhan orang percaya, yakin betul bahwa Yesus sudah bangkit. Dan di dalam Yesus ada kebangkitan. Kalau kita nanti mati, kita akan bangkit, kemudian akan masuk surga. Kalau percaya dia, kemudian kita beritahukan nama itu. Kemudian orang marah. Enggak boleh beritahu tentang Yesus. Kalau kau mau masih hidup, mau masih menikmati udara segar, jangan kasih tahu nama itu. Jangan sebut-sebut nama itu. Jangan ajarkan nama itu. Jangan sebarkan nama itu. Orang-orang itu sangat marah. Ini bukan mas, mbak, tante jangan kasih tahu nama Yesus. Yang enggak, ini marah. Gimana ekspresi marah? Saya pikir gak usah kita ajari bagaimana cara marah. Karena kita seringkali sudah marah ya. Perlu saya ajari cara marah? Wajah orang marah. Kamu beritakan nama itu. Selesai kau. Habis kau. Sikat saja. Gebuk saja, ambil pisau di sana. Ambil tadi, gantung saja orang ini. Sebut-sebut nama Yesus. Marah. Jadi bukan, mas, mbak, jangan kasih tahu nama Yesus ya. Di kampung ini gak boleh dikasih tahu nama Yesus. Silakan pergi ya. Oh enggak, pergi kau, tenang aja. Kurang ajar ini. Dan banyak orang mati karena nama Yesus. Gak ada masalah. Kenapa gereja bertumbuh? Ada darah martir. Ada orang yang siap mati untuk itu. Dan ternyata orang-orang yang berani itu ada di gereja ini. Amin. Orang-orang yang berani itu saudara dan saya. Amin. Kamulah yang berani. Katakan, kamulah yang berani. Terus tanya berani apa? Berani mati demi mempertahankan iman. Amin. Ada seseorang bertanya kepada saya. Ini lagi viral ya. Seorang yang cukup terkenal ya. Artis ya. Dan dia sudah ke seberang. Dan saya bilang, Kristen sejati tidak akan meninggalkan Yesus. Murid sejati tidak akan melepaskan imannya. Murid sejati. Pelayan sejati tidak akan gentar menghadapi tantangan. Tidak akan mundur. Terus bagaimana dong? Dia pernah berita firman Tuhan. Dia pernah bersaksi kehidupannya. Dia orang terkenal, artis. Kemudian dia juga bilang, wah dia sekarang sudah ke seberang. Jangan terkecoh, jangan terganggu. Nggak usah juga marah. Ya, kita nggak perlu marah kalau ada saudara kita yang tadi bersama dengan kita, dia pergi. Ya, nggak usah marah. Itu keputusannya. Jadi kalau mau adil di negeri ini, kalau ada pun orang-orang lain datang menjadi pengikut Kristus, ya semestinya mereka jangan marah. Karena kita juga tidak marah. Kalau ada di antara kita yang akhirnya pergi. Tapi kalau boleh ya, jangan pergi ya. Amin. Jangan tinggalkan Yesus ya. Apapun masalahnya, amin. Coba lihat kiri kanan, ada kata yang benar. Ada tawaran gaji besar, ada tawaran uang gede. Ini kebahagiaan uang. Apalagi yang pacaran, teman hidupnya bukan Siman. Kalau kau enggak pindah ya keyakinanmu putus kita. Aduh jangan. Engkaulah segalanya bagiku sayang. Ini bahaya ini. Repot ini. Loh, kan bukan Yesus kan? Bukan Yesus engkau. Sebab bertahun-tahun aku tanpa Yesus, aku hidup juga. Aduh celaka.
Tapi kalau kau 1 minggu nggak bersama dengan aku, mati aku rasanya. Enggak, tinggalkan itu. Kalau dia yang menghalangi kita untuk datang kepada sudah, stop. Tuhan akan beri yang terbaik. Amin. Ya, karena godaannya macam-macam. Yang mereka dilarang, sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan ini kebenaran. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya karena hari telah malam. Ditangkap, dipenjara. Dan itu terjadi sampai sekarang. Seperti saya tadi berkata kepada sahabat tadi, kita nggak perlu takut, tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Manakala itu Tuhan izinkan terjadi dan kita harus ditangkap, kita harus masuk penjara. Hanya orang-orang yang siap, yang sudah mempersiapkan diri, akhirnya bisa tetap tersenyum, tetap bisa bernyanyi, tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa memberitakan kabar baik sekalipun dalam penganiayaan, ancaman, tekanan, bahkan masuk penjara. Persiapkan diri kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, persiapkan diri. Harus. Tidak bisa tidak. Ya, di ayat 15 kita melihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Kita nggak bisa bilang nggak ada mujizat, itu sudah terjadi. Jadi ada usaha yang terus-menerus menggagalkan pemberitaan firman Allah. Ada usaha yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu supaya nama Yesus tidak diberitakan. Ada usaha untuk menghambat. Tetapi ada satu kalimat beberapa tahun yang lalu, ketika penindasan yang luar biasa. Dia menulis satu buku. Ya, semakin dihimpit, semakin merambat. Semakin ditekan, semakin merambat. Jadi bukan menjadi alasan bagi kita berhenti untuk bersaksi karena ada tekanan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat 17 berkata begini. Ya, di ayat 17. Ya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Supaya jangan terus tersiar nama Yesus. Supaya tidak ada pemberitaan firman Allah. Supaya tidak diberitahukan bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan itu. Supaya orang-orang tidak datang kepada Yesus. Tetapi supaya itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mengancam dan melarang mereka. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang bersaksi mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi. Dan para rasul telah mengalami hal itu. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun di dalam nama itu. Di dalam nama Yesus. Kok begitu takut sekali mereka. Dan ternyata sampai sekarang kelompok ini. Sebab nanti kita akan melihat di sisi lain ada banyak orang yang sedang menantikan nama itu. Karena nama itu yang memberikan kebahagiaan seperti pujian tadi. Itu yang memberikan keselamatan. Tetapi ada juga orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak suka tentang nama itu. Mereka terus berjuang supaya nama itu, yaitu nama Yesus Kristus, supaya jangan sampai disebarluaskan. Di ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Wow, bagaimana? Mau zona nyaman? Kalau mau zona nyaman, ya sudah, kami nggak usah ajar. Kami kembali lagi menjadi penjala ikan, lebih enak. Kadang-kadang terpikir seperti itu Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang serius, yang sungguh-sungguh, ya melaksanakan tugas ini. Ada kalanya begitu luar biasa tekanan dan akhirnya ya gimana ya? Ya sudahlah,
Kita nggak usah beritakan nama itu, nggak apa-apa deh, biar Tuhan sendiri yang memberitakannya dengan caranya. Tapi caranya bagaimana? Tuhan minta kita yang memberitakan, hanya itu cara, nggak ada yang lain. Memang bisa buat cara lain, tapi Tuhan yang minta kita harus pergi, harus memberitakan, harus menjadi saksi. Tetapi situasi tertentu begitu mencekam. Nah, tetapi di situ juga terlihat jelas sejatinya kita sebagai murid. Iman yang sejati itu tampak. Apakah kita terus mau melayani Tuhan? Apakah kita mau terus bersaksi? Menjadi perenungan kita. Apakah kita takut jika kita diancam, dihambat, dilarang untuk bersaksi? Takut? Secara manusia itu bisa terjadi, bisa juga getar, stres juga. Kami mengalami, ya mulai masuk satu daerah, rasanya seperti mau mati juga. Apalagi sudah ditanya, kau mau apa di sini? Mau menyebarkan agamamu ya? Mau mengkristenkan ya? Sekali lagi, supaya kita jangan gagal paham. Kalau kita bersaksi, bukan mengkristenkan. Kita hanya memberitakan kabar baik bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Jangan mau terkecoh. Ketika bilang, ya saya mengkristenkan, selesai sudah. Karena begitu anti. Ya, kita tidak mengkristenkan. Kita hanya menyampaikan kabar baik dan itulah perintah Tuhan. Sampaikan kebenaran, sampaikan Injil, Injil kerajaan Allah, Injil yang punya kuasa, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu yang kita beritakan supaya orang-orang nanti percaya dan akhirnya masuk surga. Jadi kebahagiaan yang kita beritakan. Itu sebabnya dalam satu bagian kitab suci berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Jadi kita sedang dinantikan, tetapi tidak semudah itu. Ada tantangan, ada orang-orang yang tidak suka, ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Nah, apakah kita akan berhenti bersaksi ketika orang berkata, jangan mengajar dalam nama itu, jangan sebut nama itu, jangan beritakan nama itu, jangan bersaksi di tempat ini. Apakah kita kemudian berhenti? Ini tantangan kita, ini tantangan gereja. Apakah kita akan tetap dengan berani? Oh tidak, saya akan tetap menyatakan cinta kasih Tuhan. Apakah kita akan tetap berani bersaksi sekalipun akan menghadapi banyak tantangan, pergumulan, ancaman, intimidasi, penganiayaan, bahkan masuk dalam kurungan penjara dan kemudian dibunuh. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita mati ya untuk kebenaran, kita nggak perlu takut. Tetapi kalau kita udah takut mati, takut menghadapi masalah, nah kita nanti akan kompromi dengan dunia, kompromi dengan mereka, dan kita berkata, oh iya, saya tidak perlu bersaksi. Kita mau belajar dari pengalaman para rasul, teladan dari mereka yang perlu kita ikuti. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teladan dari rasul-rasul yang dengan berani bersaksi. Yang pertama, mereka taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita ikuti. Kita mau taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena firman Allah, perintah Allah, iya dan amin, kebenaran. Jadi kita mau berkata, aku mau lakukan firman Tuhan. Aku mau ikut apa yang kata Tuhan, sekalipun bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang, yang diajarkan oleh orang, atau yang diperintahkan oleh orang-orang. Saya tidak mau mengikuti perintah itu. Jika perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kita ada pilihan. Dan itu yang terjadi kepada mereka. Mau mengikuti ya mahkamah agama itu, tua-tua itu, imam-imam itu, untuk berhenti bersaksi atau mau mengikut Tuhan. Ya. Apakah kita akan tetap dengan berani? Untuk itu supaya kita berani lihat ketaatan para rasul. Para rasul tahu bahwa mereka harus menjadi saksi dan tugas ini telah mereka terima sebab mereka telah menerima Roh Kudus. Ingat, sebelum Yesus naik ke surga ada pesan dan dikatakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea,
Samaria sampai ujung-ujung bumi. Apakah ini hanya untuk para rasul? Tidak. Itu juga untuk kita. Karena kita pun sudah menerima Roh Kudus itu. Amin. Jadi kita harus bersaksi, itu perintahnya. Kalau Roh Kudus turun atas engkau, engkau akan punya kuasa dan engkau harus pergi menjadi saksiku. Rasul-rasul tidak bisa menolak itu. Ini pesan utama, ini amanat agung supaya pergi ke seluruh bangsa-bangsa. Mereka harus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dan perintah itu juga untuk orang-orang percaya, untuk murid-murid Tuhan sampai saat ini. Siapa orang percaya itu? Siapa murid Tuhan? Saudara dan saya. Berarti perintah itu tetap untuk kita. Amin. Ada ini yang tidak disadari oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Oh, saya cukup terima Yesus, selesai. Tidak. Ketika Yesus pilih kita, bukan kita pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita, kemudian firman Tuhan berkata, ditetapkan supaya pergi dan menghasilkan buah. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Supaya melalui hidup kita, seperti jemaat mula-mula, orang-orang melihat mereka dan menyukai mereka. Kemudian mereka datang kepada Tuhan menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kembali di ayat 19. Waktu mereka dihambat, waktu mereka dilarang, waktu mereka tidak diperbolehkan untuk bersaksi. Ketika ada pilihan itu, menarik sekali. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Taat kepada Allah bisa dibunuh. Firman Tuhan katakan, manusia membunuh kita tubuh saja, tapi nyawa tidak. Kehidupan yang abadi tidak. Tapi kalau kita taat kepada manusia, berarti kita melawan Allah. Dan firman Tuhan katakan, takutlah kepada Allah yang bisa kepada Allah. Dengan kalimat ini Petrus mau berkata, kami hanya mau taat kepada Tuhan. Kami tahu perintah Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Karena kami sudah alami. Maka di ayat 20, sebab tidak mungkin memberkati saudara hingga saat ini. Cukup itu saja kita beritahukan. Aku ada karena Tuhan. Sebab di luar Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara ada di sini karena Yesus. Jika tidak karena Yesus, kita tidak mengerti apa-apa. Hanya kita menyaksikan. Dan rasul-rasul berkata, kami tidak mungkin tidak bicara. Ini pengalaman kami. Ini yang kami dengar, ini yang kami lihat, ini yang kami tahu, ini yang akan kami sampaikan. Kami tidak kasih dongeng, kami tidak kasih cerita-cerita palsu. Kami bukan saksi palsu, kami memberitahukan apa yang kami alami. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan, amin. Banyak kali kita punya pengalaman. Kemarin dalam seminar itu ada seorang yang bersaksi juga. Ya, dia sudah mau mati. Dia diserang kuasa gelap, hampir mati, tapi didoakan dan dalam nama Yesus dia sembuh, dia pulih dan jadi orang percaya. Sederhana bukan? Siapa yang menyembuhkan saudara? Yesus. Kenapa kita tidak sampaikan aku disembuhkan oleh Yesus? Siapa yang membuat usahaku berhasil? Tuhan Yesus. Karena aku berdoa, aku serahkan kepada Yesus. Nah, kemudian apakah engkau mau mengalami berkat-berkat Tuhan seperti yang juga saya alami? Jika engkau mau, terima Yesus. Sederhana sekali. Kita nggak paksa dia. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, orang yang kita sampaikan tentang nama itu akhirnya percaya. Apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu? Kisahnya kan itu, latar belakangnya itu. Orang lumpuh itu yang ada di pintu gerbang bait Allah hanya mengemis sedekah. Sejak lahir dia lumpuh. Petrus berkata, ya emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit berdiri. Dia membagikan imannya. Dia membagikan apa yang dia miliki. Saudara punya itu, saya punya itu. Kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, kita bisa menunjukkan buah-buah pertobatan kita. Orang lain bisa melihat ada kasih di dalam diri kita.
Orang lain melihat bahwa ada sesuatu yang ilahi di dalam diri kita karena memang yang ilahi itu sudah ada di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam kita yang percaya. Saksikan. Petrus mau berkata, tapi tidak mungkin berhenti bersaksi. Terserah kau mau larang silakan. Kalau kau anggap itu baik, silakan. Tapi kalau aku ambil keputusan untuk tetap memberitakan, itu urusan saya. Risikonya saya siap tanggung. Tidak mungkin aku berhenti. Ini pengalamanku. Ini pengalamanku. Aku melihat, aku merasakan. Bagaimana mungkin aku tidak berkata-kata tentang pengalaman ini. Tentang kebersamaan dengan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang hilang dari banyak orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya. Kemarin dalam pelajaran itu, kalau satu orang ngajak kita yang dewasa ini, kita kan sudah dewasa iman ya, rohani kita kan dewasa, amin. Coba lihat kiri kanan dan agak senyum gak apa-apa. Ya, kamu punya iman sudah dewasa katakan. Ya, kemarin dalam acara ini saya dengan Ibu Pendeta dan juga Ibu Pabris bicara-bicara, ya bagaimana kita kok sudah lama visi kita itu. Satu jiwa dewasa membawa satu jiwa baru dalam 1 tahun, satu. Di mana satu jiwa dewasa ini, 1 tahun ini kok tidak membawa satu jiwa saja. Nah ternyata kalau bawa satu jiwa saja, dalam tempo 35 tahun dikatakan di situ, semuanya sudah mendengar Injil. Semuanya sudah datang kepada Tuhan. Mungkin ada juga yang menolak, tapi paling tidak sudah terjangkau semua orang. Dan Yesus Kristus datang kedua kali. Karena firman Tuhan katakan, semua orang harus dengar dulu kan, baru tiba kesudahannya. Kemudian ada pertanyaan, kapan terakhir Anda memberitakan tentang Yesus kepada orang lain? Jemaat Sinam kan senang memberitakan nama Yesus ya, tentang keselamatan kepada orang lain. Amin. Kan sudah belajar kita toh? Halo, mulai ada senyum-senyum. Tapi pertanyaan itu sangat menantang loh. Kapan ya? Saya nggak beritahukan, nanti dianiaya, nanti dibenci. Kadang-kadang kita ketakutan berlebihan. Akhirnya kita nggak berani bersaksi. Taat kepada Allah. Jangan takut apapun yang akan dilakukan oleh orang lain kepada kita. Rasul-rasul berani. Mereka tidak berhenti. Mereka pun masuk penjara tidak apa-apa. Mereka tidak harus berkata, Tuhan bebaskan kami. Tidak, memang terjadi mujizat. Nanti kita belajar. Ya, ketika mereka ditangkap di penjara, malaikat Tuhan datang dan mereka bisa keluar dari penjara itu. Tetapi tidak harus seperti itu pengalaman kita. Tidak ada juga yang harus mati, nggak apa-apa. Masing-masing punya cara tersendiri, punya bagian tersendiri, punya berkat tersendiri. Tetapi yang terpenting adalah kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Taat kepada Allah. Amin. Apa perintah Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah. Pergi dan menghasilkan buah. Jadilah berkat. Jadilah berkat bagi banyak orang. Kalau orang melarang kita, jangan takut. Jangan berhenti. Tetapi kita taat kepada Allah. Teladan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, teladan yang kedua yang perlu kita ikuti adalah, ya, sebagaimana rasul-rasul ini, mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada di dalam nama lain. Nanti kita akan lihat, tidak ada di dalam nama lain. Ada pengajaran-pengajaran yang berkata, udahlah banyak cara kok untuk selamat, banyak cara untuk masuk surga, banyak cara, banyak jalan menuju Roma istilahnya ya. Tetapi tidak seperti itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Ya, perhatikan di ayat 8. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka jawab Petrus, waktu mereka dihambat, dilarang, ditekan, diancam, ya tidak boleh bersaksi. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi bukan dikarang-karang dia, bukan, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Dia terima kebenaran itu. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan.
dia dipimpin oleh Tuhan. Dan itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ada satu bagian firman Tuhan katakan, ketika engkau ditangkap, ketika engkau ditanya, Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus akan pimpin kita untuk memberi jawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban daripada kita. Itu ya dan amin. Dan Petrus berkata, penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjawab, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan. Lihat, mereka lakukan kebajikan, mereka lakukan yang baik dan benar, mereka buat mujizat dan orang sembuh. Tetapi karena itu mereka harus diadili, mereka siap. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Di ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, perhatikan, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Itu loh, beberapa waktu yang lalu kalian salibkan ada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret. Dalam namanya, artinya siapa dia? Ya, Tuhan yang berkuasa. Ya, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Wow, jadi bukan karya kami, bukan hebat kami bukan dukun, ya, kami bukan paranormal, bukan. Kami hanya memberitahukan nama itu. Kami beritahukan nama Yesus. Dan orang itu sembuh. Orang itu berdiri. Orang itu menari-nari. Orang itu melompat. Orang itu bersukacita. Orang itu memuliakan Tuhan. Orang itu kemudian masuk ke bait Allah. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada mujizat, ada orang-orang yang dipulihkan. Dan ternyata peristiwa seperti itu sampai sekarang masih terjadi. Dan Tuhan pakai murid-murid, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai orang percaya yang bersaksi. Ada tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Mujizat terjadi. Dan Petrus berkata, oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kemudian ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Kamu yang menolak Yesus, kamu yang buang dia. Dan Petrus berbicara kepada orang-orang Israel, yaitu yang menganiaya Yesus, yang membuang Yesus. Namun dia telah menjadi batu penjuru, menjadi pondasi, menjadi kekuatan, menjadi dasar yang membawa manusia kepada kehidupan. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus memperoleh kehidupan. Hidup di dalam terang Tuhan dan memperoleh keselamatan itu. Maka dikatakan, ayat 12 menarik. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam nama Yesus, tidak ada. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam nama Yesus, orang yang lumpuh tadi berjalan, bersukacita, bahagia. Jadi pujian tadi tidak hanya sebatas karangan-karangan lagu saja, tapi itu praktek hidup. Oh, ada orang punya uang banyak bisa bahagia? Belum tentu. Tidak. Oh, dia hebat, pintar? Tidak. Kalau tidak memiliki Yesus, maka kebahagiaan mereka semu. Tetapi karena kita sudah memiliki Yesus, kita akan bahagia. Dia juga yang memulihkan kita. Kita disembuhkan, kita bisa berjalan, dan terutama kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan para rasul mengerti hal itu. Para rasul tahu akan hal itu. Dan mereka tidak ragu tentang Yesus. Maka memberitahukan tentang Yesus. Karena hanya di dalam nama itu
Jadi sangat luar biasa, ini berharga sekali. Bagaimana mungkin tidak dibagikan yang berharga ini kepada banyak orang? Harus kita bagikan. Kalau kita memahami, mengerti hanya di dalam nama Yesus. Kira-kira begini, saya punya saudara, saya punya keluarga yang belum berseru di dalam nama Yesus. Dan upah dosa adalah maut, itu firman Tuhan katakan. Karena orang-orang yang belum percaya ini, binasalah nanti dia, matilah dia kalau dia tidak berseru di dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, hanya yang berseru di dalam nama Tuhan yang akan diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, adakah kita hanya mau menonton mereka, tunggu waktu mereka mati tanpa pengenalan akan Tuhan? Bagaimana? Dulu saya berkata, untuk apa mikirkan itu? Kenapa? Karena jiwa saya pun, keselamatan saya pun saya nggak pikirkan. Saya tidak mau tahu apa masuk surga, masuk neraka, nggak peduli amat. Nggak pernah saya pikirkan itu. Terus bagaimana saya memikirkan orang lain? Tapi setelah perjumpaan dengan Yesus, akhirnya saya mengerti artinya keselamatan itu. Artinya mengerti artinya bagaimana orang yang belum datang kepada Tuhan, mereka sedang berjalan menuju api neraka itu. Dan Alkitab berkata apa? Rampas segera. Berlari, rampas supaya mereka jangan berjalan menuju api neraka itu. Hanya di dalam nama itu. Jadi nama ini sangat penting. Itu sebabnya Rasul Paulus, Rasul Petrus dan Yohanes, rasul-rasul dalam kisah ini, ya tidak berhenti memberitakan firman. Bahkan Rasul Paulus pun tadinya, nanti kita melihat, oleh karena kesaksian rasul-rasul, salah satu di pasal berikut nanti kita lihat, Stefanus harus dibunuh dan Saulus ada di situ. Karena Saulus atau Paulus waktu itu belum bertobat. Dia lihat dianiaya. Tidak apa-apa. Tetapi kemudian kita lihat terjadi perubahan kan di dalam diri Saulus setelah berjumpa dengan Yesus. Dia beritakan iman itu. Orang-orang heran, bukankah iman itu yang akan dia binasakan? Kok sekarang iman itu dia beritakan kepada banyak orang? Karena dia berkata, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pengalamannya. Ya, rasul-rasul memberitakan hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Injil ada keselamatan. Di luar itu tidak ada. Jadi nama ini penting kita beritakan. Kita perlu bersaksi. Memang kita akhirnya tidak akan bersaksi kalau nama itu aja kita ragukan. Kalau kita sendiri ragu-ragu tidak mengerti tentang dia. Maka kekristenan haruslah mengerti tentang dia. Dan harus punya pengalaman tentang dia. Amin. Jangan kita cukup berkata saya orang Kristen. Yesus siapa? Enggak tahu. Sudah punya pengalaman tentang Yesus? Enggak tahu. Saya punya pengalaman seperti itu. Sejak kecil jadi Kristen, tapi enggak punya pengalaman tentang Yesus. Saya punya pengalaman tentang Yesus setelah merantau di Kalimantan, di rumah sakit. Ketika malaikat maut datang mau mencabut nyawa saya. Sakit parah dan mau mati. Saya punya pengalaman supranatural. Ya, saya lihat malaikat maut datang. Kemudian saya katakan, hei, kamu pergi ke sana, jangan ke sini. Di depan saya meninggal orang itu. Ya, malaikat maut datang lagi, saya tolak lagi, meninggal lagi. Dan besoknya orang berkata, ada apa tadi malam? Loh, kok dia bisa bertanya? Ada sahabat yang kami hidup mulailah ya, belum beres banget sih, tapi sudah mulai percaya Yesus, sudah mulai belajar tentang firman Allah. Dan senior saya berkata, ada apa? Saya ceritakan, oh Tuhan masih mengasihimu, Tuhan menyelamatkan engkau. Dan betul, pagi itu saya mau makan obat sudah kadaluarsa. Kalau saya makan atau disuntikkan waktu itu obat itu, saya mati. Dan perawatnya bilang nanti, saya cek dulu ke laboratorium. Setelah dicek, dia bilang, untung saya tidak berikan kepada kamu. Ya, kalau saya suntikan atau kamu makan selesai, mati. Dan saya ingat, oh tadi malam, ini rupanya. Dan saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya katakan, saya siap Tuhan melayani. Apapun yang terjadi, saya menyerahkan diri. Tidak harus punya pengalaman pribadi. Tidak kata orang, tidak kata papa mama, tidak. Papa mama mengatakan itu mengajarkan kepada kita. Tidak apa kata guru sekolah minggu. Tetapi kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Ini harus kita bagikan. Inilah yang harus kita bagikan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan.
Tuhan sudah siapkan tempat bagi orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu, jelas. Sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus melekat di dalam diri kita. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, ada kata melekat. Melekat itu harga mati. Bukan hanya NKRI harga mati. Ya NKRI oke. Tapi lebih dari situ. Yesus harga mati. Melekat. Amin. Jangan ada yang tiba-tiba nanti kita dengar hanya gara rayuan sana sini. Tinggalkan Yesus. Jangan. Kita mati aja udah siap kok. Oh, saya ingatkan lagi. Kayaknya ada yang mulai senyum. Kayaknya dia nggak siap. Coba lihat kiri kanan. Siap mati. Amin. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Akan terjadi kegerakan yang luar biasa karena di ruangan ini sekian banyak orang udah siap mati loh. Jangankan 1, 2 pun dapat nanti 1 tahun ini. 1 tahun ini nggak mungkin ya. Udah bulan 12 besok ya. Masih ada kemungkinan ada 1 jiwa datang. Oh mungkin. Masih mungkin. Jangan kita tutup akhir tahun ini tanpa ada jiwa baru datang kepada Tuhan. Jangan kita tutup tahun ini tanpa 1 jiwa mendengar kesaksian kita. Jangan. Siapapun dia, ketemu orang, sampaikan saja. Kenapa kita menyampaikannya? Kita harus berani bersaksi. Alasan atau teladan yang ketiga dari Rasul ya. Kalau kita lihat di ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Perhatikan, orang biasa yang tidak terpelajar. Enggak perlu S1, S2, S3. Kalaupun kita mau belajar itu oke lah untuk pengetahuan kita, tapi untuk bersaksi apa yang kita alami. Ya, lihat ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Apa artinya kita selesai S1, S2, S3 tapi nggak berani bersaksi? Sia-sialah itu SS itu. Mending kita ya S teler tapi bersaksi. Amin. Sambil minum es teler kan beritakan firman. Haleluya. Haleluya. Kemarin menarik, ini sedikit diberkati, pembicara kemarin dari Amerika ya. Kemudian dia kebar, karena ada bilang, kemana kita bersaksi? Tiba-tiba ada yang bilang, kebar. Oh iya, jangan kaget. Ternyata dia punya putri, usia 14 tahun. Dan Tuhan suruh dia kebar, dan memberitakan Injil kepada bartender itu. Wah, Bapak pendeta ini datang, dia kaget, dia, anak saya. Sementara ada di situ, Pak pendeta, dia malah hanya moto, bukannya bersaksi. Dia berfoto katanya sambil senyum-senyum ya. Ini luar biasa. 14 tahun. Bersaksi. Ya. Wow, luar biasa. Ya kita di ruangan ini lebih daripada 14 tahun ya. Rata-rata sudah di atas 14 tahun ini. Berarti kita harus siap bersaksi dengan berani. Amin. Aminnya kok semakin kecil. Amin. Haleluya, memang harus dikerasin. Kalau nggak dikerasin kita nggak pergi. Kadang-kadang coba kita lihat anak-anak itu ya, lakukan ini, nggak mau, lakukan itu. Barunya payah, lakukan. Itu pengalaman saya waktu kecil. Ya suruh ambil itu, main. Setelah ada lidi, baru ya saya lakukan, baru kerjakan. Memang kadang-kadang harus dicambuk. Jemaat Sinamin harus dicambuk ini. Pergi. Ya. Siap lakukan tugas. 1 bulan terakhir loh, 2022 ini, jangan sampai 1 pun tidak ada orang dengar kabar baik dari kita. Wah, jangan sampai. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, garis bawahi orang biasa. Ini kadang-kadang kita berpikir, saya harus begini. Enggak, orang biasa. Ini yang dipakai oleh Tuhan. Asal kita mau dan berani dipakai oleh Tuhan ya. Orang biasa, tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Teladan yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, teladan dari rasul-rasul yang dengan berani bersaksi bagi kita, yaitu memikirkan keselamatan orang lain. Artinya banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Di ayat 4 berkata begini, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saya merenungkan begini,
Memang Mahkamah Agama melarang. Jadi dalam pengertian begini, ada orang yang melarang kita. Ada orang yang mengintimidasi kita, menghambat kita. Kalau kita hanya fokus kepada orang yang melarang kita, akhirnya kita nggak bergerak. Udah nggak usah hiraukan, itu memang pasti ada. Risikonya fatal buat kita, mati nggak apa-apa. Memang sudah Tuhan katakan. Jadi jangan terlalu memikirkan ancaman itu. Ketika kita hanya memikirkan ancaman itu, kita nggak bergerak, kita nggak berani. Abaikan ancaman itu. Ada, betul ada. Tapi kita fokus, ini loh. Ada orang-orang yang sedang menantikan ini. Jadi satu sisi ada orang yang menolak. Udah, lepaskan, gak apa-apa. Karena akan ada orang yang sedang menantikannya. Waktu sahabat tadi cerita, ini di daerah di agak pedesaan. Tidak ada orang yang melirik. Ya, keluarga ini. Tidak ada, mungkin juga saya berkata, apakah mungkin ada orang di sana akan percaya? Nah, pelajaran kemarin ya sangat diberkati. Kita nggak ngerti jenis tanahnya, batu kah, pinggir jalan kah, ya semak-semak kah, tanah subur, nggak ngerti. Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah taburkan benih taburkan benih. Di antara benih itu nanti ada yang di tanah yang subur. Nah kita nggak ngerti tanah subur di sana. Tetapi sahabat tadi pergi ke sana, bukan hanya satu orang loh, yang sudah dibaptis. 2-3 orang dia tunjukkan kepada saya. Siapa nyangka di situ subur? Nggak ngerti. Tetapi yang dia tahu adalah dia harus pergi. Menabur. Dia harus pergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita melihat ketika kita bersaksi. Ini mereka butuh. Butuh kebenaran. Butuh mendengar siapa Yesus. Butuh keselamatan. Memang akan ada yang menolak. Tapi sekali lagi jangan hiraukan mereka yang menolak. Jangan kita fokus kepada masalah itu. Jangan kita fokus kepada ancaman itu. Itu memang sudah harus ada. Gak perlu kita abaikan. Yang perlu kita persiapkan adalah di sana adalah jiwa-jiwa yang akan memuji Tuhan. Di sana ada jiwa-jiwa yang akan nantinya bersorak-sorai memuji Tuhan. Bahkan malaikat pun akan bersorak-sorai. Karena di sana ada jiwa-jiwa yang sedang menanti kabar sukacita yang akan kita bawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 21 berkata begini. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Perhatikan. Jangan abaikan itu. Jangan pedulikan. Jangan kita fokus. Aduh ancamannya semakin keras. Kita berhenti saja untuk bersaksi. Jangan hiraukan itu. Ya, semakin keras mereka mengancam rasul-rasul. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi. Waktu kita bersaksi, waktu kita memberitakan kabar baik, waktu kita mendoakan orang di dalam nama Yesus, terjadi mujizat. Waktu kita melayani orang yang frustrasi, putus asa, mau bunuh diri, kemudian mereka terima Yesus, mereka dipulihkan, mereka hidup kembali, mereka datang kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lihat. Ancaman-ancaman terserah Anda mau mengancam, tapi yang kita lakukan ini kebajikan, yang kita lakukan ini kebenaran. Kita bukan datang mau membinasakan orang-orang, bukan. Tetapi kita mau memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Lihatlah orang-orang yang sedang menantikan kabar sukacita itu. Ketika Yesus dalam pelayanan melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Satu pelajaran menarik kemarin ditanyakan, adakah hati kita memiliki belas kasihan ketika melihat orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Padahal firman Tuhan katakan, tuaian sudah menguning, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Yang bersaksi di mana? Yang berani bersaksi kemana? Ayo jemaat kemana? Orang percaya kemana? Murid-murid kemana? Hamba-hamba Tuhan kemana? Apakah kita takut? Karena mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Mereka semakin keras mengancam kita. Mereka semakin keras menganiaya kita. Adakah kita kemudian berhenti dan kita mau berkata, tidak. Kami tidak akan berhenti. Amin. Karena ada jiwa-jiwa yang sedang menanti.
Mereka menantikan. Dan ketika kita memberitakan kabar sukacita ini, ketika kita bersaksi, maka mereka yang sudah menantikan itu, yaitu tanah yang subur itu, benih yang kita tabur itu, ternyata tanah yang subur. Dan mereka bersorak-sorai. Mereka memuji Tuhan. Dalam pelajaran kemarin diminta kita bersaksi, bertanya, menemui seseorang untuk berkenalan. Kan perlu perkenalan. Nah kemudian saya praktekkan juga. Saya belum tahu tentang kisah Bapak ini hamba Tuhan. Ternyata saudara, dia latar belakang bukan orang percaya. Dia paling benci orang Kristen. Tetapi dia sakit. Telinganya sakit. Dan baunya luar biasa. Ya kalau kamu luar biasa. Ya, tetapi dia mendengar ada orang Kristen yang berdoa. Dia kesaksian mendengar ada namanya Tuhan. Kemudian dia mulai tantang Tuhan. Dia datang ke gereja. Kalau Tuhan sembuhkan berarti Tuhan itu ada. Tuhan Yesus hidup. Saudara apa yang terjadi? Dia disembuhkan. Ya, akhirnya dia percaya walaupun keluarga semua menolak mengusir dia. Dia keluar. Dan kemudian dia masuk sekolah teologi. Dan jadi hamba Tuhan. Dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya, saudara lihat. Tadinya dia tidak tahu Yesus. Tapi ada orang Kristen. Saya bilang, Bapak ada yang memberitakan Injil? Enggak. Hanya mendengar. Rupanya yang di dekat dia itu ada gereja. Dan dia pernah bilang, kami ganggu itu orang lagi ibadah. Kami ganggu itu orang lagi beribadah. Tapi pujian itu, wow, dahsyat. Nama itu dahsyat. Nama itu sampai ke telinganya. Kemudian telinganya yang mendengar itu padahal sewaktu-waktu telinga itu sakit dan sangat-sangat mengerikan. Ya, sudah dibawa berobat kemana-mana nggak sembuh. Tapi dia berdoa, minta mujizat di dalam nama itu. Dia sembuh. Itu kesaksiannya. Saya diberkati ketemu dengan beliau kemarin. Bincang-bincang. Wow. Bapak Ibu punya pengalaman bukan? Bersama dengan Tuhan, ketika kita sampaikan, kemungkinan besar orang yang sedang mendengar itu, dia butuh nama itu. Jangan hiraukan ancaman. Jangan hiraukan ada orang yang menghalang-halangi kita. Jangan kita hanya fokus nanti terjadi begini, nanti dianiaya, nanti kita dibunuh, nanti kita diledakkan mobil kita, oh nanti kita dilempari, motor kita dihancurkan, oh rumah kita dibakar. Akhirnya kita hanya fokus kita, nanti gedung kita ditutup, nanti gini. Oh enggak, saya mau berani bersaksi, ada di sana, tetangga saya di situ, dari rumah ini harus mereka dengar pujian. Amin. Pernahkah kebayang kita di tetangga kita itu bukan orang percaya, tapi dari rumah kita lagunya adalah lagu pujian kepada Allah. Amin. Bukan lagu bukan. Kalau lagu kita di rumah lagu berantakan, piring terbang, mangkok terbang, saya jamin orang sebelah tidak akan datang kepada Tuhan. Dia bilang, aku datang kepada Tuhan nanti piringku hancur. Kenapa? Ya kayak tetangga sebelah yang orang Kristen itu. Oh enggak, Jemaat Sinam dari rumahnya harus berkumandang pujian kepada Allah. Amin. Mulai ganti lagu-lagu dalam rumah kita. Benar, serius. Karena orang ini percaya karena lagu. Dia dengar lagu orang Kristen. Dia dengar lagu orang Kristen. Dan bukan hanya satu kesaksian ini yang saya dengar. Dia hanya karena dengar lagu. Ya, lagu orang Kristen dia dengar dan menyejukkan hati. Datang kepada Tuhan. Kalau selama ini lagu-lagu kita lagu dunia, kita katakan stop untuk dunia. Mulai sekarang, pujian dari rumahku, pujian kepada Allah yang hidup. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, mari kita berani bersaksi. Kita terus andalkan Tuhan dalam hidup ini. Terjadi mujizat Tuhan. Manakala kita terus bersaksi. Dan firman Tuhan berkata, semakin hari jumlah orang percaya semakin bertambah. Semakin hari jumlah jemaat Sinam semakin bertambah. Karena ada jiwa-jiwa baru yang mendengar firman melalui kehidupan kita. Amin. Setelah kita bangkit berdiri, kita mau praktekkan ini dalam setiap langkah hidup kita. Banyak hal yang bisa kita buat ya. Ya,
Ketika kita menolong orang lain, orang itu akan melihat ada Kristus dalam diri kita. Ketika kita membimbing orang lain, menasihati orang lain, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, kita berdoa. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Bapak Ibu berdoa. Sehingga ada pintu-pintu yang tadinya tertutup, kemudian terbuka. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan